lupa Bapak Ibu guru semuanya dari SD, TK sampai ke SMA yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini tanpa ada alasan apapun. Marilah kesyukuran kita ucapkan dengan bacaan tauhid. Alhamdulillah. Salat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabatnya di dunia sampai di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini masih bulan Syawal, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada saya yang jumpa dengan Bapak Ibu banyak kesalahan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan beberapa acara, susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua PGRI Cabang Sewapapa, yang ketiga adalah penyampaian lomba pembuatan video pembelajaran, yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita bisa lancar dalam acara ini. Kemudian acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua PGRI Cabang Sewapapa. Waktu saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat narasumber materi pembuatan video pembelajaran lomba PGRI Kabupaten Temanggung, yang saya hormati pengurus PGRI yang hadir pada acara ini, yang saya hormati juga kepada peserta, calon editor, calon pembuat video pembelajaran, utusan dari TK, SD, SMP maupun MA yang hadir pada hari ini. Pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, kesempatan, kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat jumpa dalam acara sosialisasi pembuatan video pembelajaran ini dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apapun. Untuk itu mari kita baca pamit bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam segera tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan salawatnya mulai kita hidup di dunia ini hingga di alam akhirat nanti. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh muslimin, kami tidak ketinggalan bahwa masih dalam suasana lebaran. Mohon maaf lahir batin sekali hati atas nama pengurus PGRI Cabang Sewapapa. Apabila ada hilaf, salah, kekurangan dalam pelayanan apapun, maka mohon maaf kepada para anggota dan semuanya nanti mohon disampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di sebelah panjenengan masing-masing. Bapak Ibu, selamat datang. Sugeng rawuh, matur nuwun rawuhipun. Senajan minangka undanganipun namung kanthi WA, namun panjenengan sampun kersa rawuh sedaya, maka dari itu kami atas nama pengurus PGRI Cabang Sewapapa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga acara ini nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Yang kedua, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu maupun nanti acara ini kita ikuti dengan seksama. Materinya adalah pembuatan
video pembelajaran Bu Bedi Suryanti. Kemudian peserta pada hari ini memang kita tunjuk semua kita ikutkan. Kemudian mohon maaf seandainya pelaksanaan sosialisasi pertemuan pada pagi hari ini, pada siang ini banyak kekurangan, terutama tempat yang agak berdempetan. Kami kemarin mencari tempat itu kesulitan, kemudian apa-apa, jadi ya iso rapat yang tengah itu ya, biar ngomong semuanya, yang paling tengah ya sini ini. Kemudian saya sudah WA Bu Sergei, itu waktu itu TK itu saya ngirim semua, tapi kan setelah saya hitung-hitung tidak cukup tempatnya, sehingga karena terbatas saya ulangi WA ke Putri itu untuk TK mohon perwakilan saja. Mohon maaf gitu ya, semoga meskipun yang perwakilan tapi informasi ini nanti cepat sampai ke semua TK nanti hasilnya bisa dikirim lewat grup panjenengan, lewat grup TK ya. Kemudian selamat mengikuti sosialisasi pada siang ini, pada pagi hari ini. Monggo kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersama-sama dukung program PGRI. Jadi kalau kita ikuti, kita dukung, semoga itu menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Termasuk pengadaan program gerakan guru penggerak itu tujuannya bersari. Berarti itu guru penggerak itu tujuannya untuk menghasilkan siswa-siswa yang berakhlakul karimah. Maten dari saya cukup sekian saja. Mohon maaf seandainya banyak kurangan. Apabila saya akhiri, monggo sugeng mengikuti sampai selesai nanti. Semoga acara pada hari ini bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Nanti cekap sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Kepala PGRI Cabang Sawangan yang sudah banyak memberi pengarahan. Diteruskan dari Bu Bedi sebagai narasumber. Nanti ada tanya jawab Bu Bedi, langsung bisa tanya jawab. Ya, saya serahkan seluruhnya untuk Bu Bedi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PGRI beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati pula, mohon izin duduk di depan panjenengan semua terkait dengan tugas yang seperti tadi Bapak Ketua PGRI sampaikan, bahwasanya pada awal bulan lalu, bulan Mei, saya dan Bu Arti diutus untuk mengikuti rapat sosialisasi di PGRI Kabupaten Temanggung. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, khususnya saya saya sendiri juga kalau tidak seperti ini tidak tergugah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk mendukung ketersediaan bahan ajar dalam bentuk video yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Sebetulnya video yang nanti akan kita hasilkan ini dari manapun itu, satuan pendidikan manapun, khususnya di Kabupaten Temanggung, nantinya sangat bisa kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Tidak hanya jarak jauh ya, secara tatap muka saja sebetulnya bisa kita tampilkan ketika kita melakukan pembelajaran seperti biasanya. Inovatif sebisa kalau bisa, itu merupakan hal yang baru dan belum ada di video pembelajaran sebelumnya di YouTube yang ada. Kalau bisa, tapi ini tidak, menurut saya tidak merupakan hal yang mutlak karena baru pertama kali kita memulai. Jadi menurut saya ya tekani sebisanya, tapi kita upayakan semaksimal mungkin, ya. Yang terbaik, tapi ya tidak terlalu harus sempurna. Kemudian merupakan karya sendiri, bukan hasil plagiat, artinya tidak menjiplak dari YouTube atau video pembelajaran yang sudah ada.
ada PR itu mungkin kalau nanti akan digunakan oleh teman-teman yang lain yang misalnya kelas 5 dari SD Pumbon, kita melihat oh iya ini bisa digunakan di kelas SMA kan kita pakai misalnya kita pakai, nah di situ diusahakan ada semacam tugas atau pekerjaan tugas sekarang harus jalan ini untuk belajar di rumah, istilahnya bukan PR beneran ya, buat belajar di rumah. Terus yang tadi itu jangan lupa pakai masker, itu penguatan karakter seperti tadi yang disampaikan bahwa di closing nanti diharapkan memuat penguatan materi dan penguatan karakter, menyimpulkan materi yang sudah disampaikan tadi dari awal sampai akhir, kemudian ada penguatan karakter, nilai-nilai positif apa yang akan kita sampaikan yang terkait dengan video pembelajaran yang sudah atau yang berhubungan dengan parang atau yang tidak juga boleh. Yang penting di akhir itu ada nilai-nilai positif yang kita sampaikan sebelum kalimat semangat belajar mana saja, dan itu ada penguatan karakter dan monggo ada yang lain lagi satu jelas. Di alamat tadi akan masuk di ruangan seperti ini. Di sini juga akan dijelaskan lagi seperti itu sama. Kemudian ke bawah panjenengan akan bertemu dengan info SIPOIM yang tadi bisa di-download itu di situ. Kemudian itu ada contoh kalimat openingnya. Selamat datang SIPOIM tadi. Kalimat closingnya. Kemudian backsoundnya itu ada banyak sekali di sini, panjenengan bisa download. Maka itu PGRI Kecamatan Selopampa mengupayakan pertemuan ini karena kami berpikir penting untuk panjenengan semua sebelum membuat video ini mengetahui secara pasti bagaimana ketentuan dari lomba yang akan dilaksanakan. Dan ya, seperti itu. Sebelum rambut. Undangannya itu baru saya terima tadi kira-kira 10 menit yang lalu. Langsung. Nah, kaitannya dengan kegiatan bergerak yang dilaksanakan, kami diminta untuk menginformasikan apa-apa saja yang kami peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini akan saya sampaikan secara singkat saja. Yang penting intinya saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, menularkan sedikit mungkin, tapi mungkin akan ada yang mengena atau bermanfaat untuk panjenengan mudah-mudahan. Jadi guru penggerak itu merupakan program dari Pak Mas Nadiem ya, program nasional. Intinya itu kembali kepada pola pikir atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu yang ketulian macam maksud ketulian seperti itu. Jadi bagaimana guru bisa di depan memberikan benar-benar teladan, kemudian di tengah memberikan dorongan, di belakang itu mengikuti apa yang sudah baik dan memberikan pengawasan atau pengetahuan kepada anak didiknya. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya ya, dalam pendidikan guru penggerak itu kami diajarkan tentang kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai dalam peran guru yang semakin kesini semakin memudar, atau kalau dikatakan oleh tim-tim yang di atas sana itu semakin ada pada zona nyaman, seolah sudah nyaman seperti itu, apalagi kondisi daring, jadi tidak ada tidak ada gerakan atau inisiatif lainnya. Pendidikan guru penggerak ini diibaratkan kita guru-guru diajak paribasan ini pun mulai untuk bergerak. Jadi mulai rebahan, duduk-duduk santai, kita diajak mulai dulu, kemudian bergerak bersama-sama dalam guru penggerak ini. Ada visi misi yang kemudian harus dirubah dari sebelumnya. Kemudian budaya positif yang harus kita tanamkan, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini kan sebetulnya sering kita jumpai di Bapak Ibu, di sekolahan itu kan ada anak didik yang dengan taraf penyerapan belajar itu yang berbeda-beda. Ada anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu tidak hanya yang cacat
responsif, tapi anak yang lambat belajar arep diwarai koyo ngopo wae lho tetep ngono kuwi hasilnya. Mau tidak dinaikkan kelas sampai berapa kali pun, sampai usianya mentok di SD pun juga tidak akan menangkap apa yang disampaikan. Itu termasuk dalam lambat belajar, dan seharusnya siswa yang seperti itu dibuatkan kurikulum tersendiri yang tidak sama dengan anak normal lainnya. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu pada saat pembuatan kurikulum awal tahun ajaran baru nanti untuk menyertakan kurikulum bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di lingkungan atau satuan pendidikan Bapak Ibu semua, lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jadi pasti ada anak-anak yang seperti itu ya. Di tempat saya juga sudah ada, masih ada 17 tahun itu sekarang lulus SD mau. Itu pun sudah buatan sing paling pandai, tetap saja seperti itu. Bukan merendahkan atau bagaimana, tapi memang kapasitas berpikirnya memang seperti itu. Dan ini masuk dalam golongan lambat belajar. Kemudian di tempat kami juga ada anak yang tidak tunarungu, tidak bisa mendengar, dan itu tidak bisa kalau kurikulum dan nanti pada akhirnya ujian harus disamakan dengan anak-anak normal lainnya. Tentunya kita dalam menyiapkan rencana pembelajaran berikut penilaian dan segala sesuatunya harus dibedakan dengan anak normal lainnya. Tujuannya nilai 7 anak berkebutuhan khusus pasti akan berbeda dengan 7 yang anak normal. Sekalipun dalam KD yang sama, tapi layanan pembelajarannya diharapkan berbeda. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran sosial emosional dalam pendidikan guru penggerak ini, kami diajarkan untuk menguasai perilaku antisipasi atau penanganan emosi kaitannya dengan perilaku yang sering kita jumpai di dalam pembelajaran. Banyak anak didik yang tidak kita nafikan, banyak yang menjengkelkan, yang menyulut emosi, yang menyulut amarah, yang memancing kesabaran kita sebagai guru. Nah, di sini kita diajarkan dalam hal pengendaliannya. Kemudian ada teknik coaching untuk membantu teman sejawat bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Jadi di sini kita diajarkan setiap guru itu harus saling berhubungan. Permasalahan saya apa? Kita diskusikan dengan kelas lain, satu sama lain akan terjadi kedekatan dan kolaborasi yang lebih baik. Pengambilan keputusan dalam hal ini kami diajarkan tentang dilema etika dan rujukan moral. Ini yang agak berat karena ini diminta akan bisa diberlakukan. Kaitannya dengan dilema etika itu misalnya ada siswa kita yang menurut saya misalnya SMP yang SMA atau mana saja, misalnya masih belajar tapi sudah hamil kan. Nah, kita sebagai guru itu bagaimana ini kalau dikeluarkan masa depannya akan bagaimana? Kelanjutannya dia akan bagaimana? Kita berpikir bertaruh untuk masa depan yang sangat panjang bagi anak ini. Nah, kalau mengeluarkan selesai, tapi nanti kelanjutannya akan seperti apa? Sementara kalau kita tetap ikut sertakan dalam proses pembelajaran, itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah. Di situ kita diajarkan pengambilan keputusan pada saat kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Adapun rujukan moral, contohnya misalnya banyak sekali yang terjadi di kita, misalnya ini tidak bisa di SPJ kan, wes dibantu ini baik, tapi cukup kita saja yang tahu, yang lainnya tidak tahu. Nah, kami diajarkan di pendidikan ini untuk mengambil keputusan yang terbaik pada saat kami dihadapkan pada situasi rujukan moral ini. Itu yang kami dapatkan dalam pendidikan ini. Mudah-mudahan minta doanya dari panjenengan semua supaya bisa istiqomah dalam melaksanakan atau mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan. Kemudian yang ke-9, pengelolaan sumber daya. Bapak Ibu, di lingkungan kita di sekolah banyak sekali sumber daya yang sebetulnya potensial untuk kita manfaatkan atau maksimalkan. Tapi kita sering melupakan itu, dan ketika ada masalah kita sering terjebak pada bantuan atau uluran tangan dari pihak lain. Kita kurang memaksimalkan apa yang ada di dalam lingkungan kita. Misalnya guru-guru yang potensial. Seperti yang terjadi sekarang ini, banyak sekali sekolah yang misalnya ada guru yang kelihatan potensial, ya itu saja yang
disuruh mewakili atau disuruh untuk tampil. Sementara yang lainnya istilahnya seperti tertutup oleh 1-2 guru ini. Padahal sangat tidak menutup kemungkinan bahwa yang tidak pernah tampil ini sangat mempunyai potensi yang tidak dimiliki oleh yang sering tampil. Nah, itu bagaimana memberdayakan sumber daya manusia di lingkungan sekolah untuk bisa digali dalam pendidikan pembelajaran nantinya. Kemudian juga lingkungan sekitar. Sumber daya manusia di lingkungan sekitar, orang-orang potensial, ahli ekonomi, ahli budaya, ahli agama, ahli apapun yang ada di masyarakat itu masih kurang kita libatkan dalam pendidikan di sekolah, seperti masih sendiri-sendiri dan mereka sepertinya tidak terlalu familiar atau tidak terlalu kenal dengan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Tentunya ini adalah potensi yang perlu kita upayakan, kita maksimalkan untuk bisa kita gandeng bersama-sama di dalam pembelajaran atau pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian terakhir adalah program yang berdampak pada murid. Dari sekian yang diberikan kepada kami, terakhir kalinya kami diminta untuk membuat program karena inti dari pendidikan ini adalah bagaimana kita melayani sebaik-baiknya kepada murid. Istilahnya kita adalah pelayan. Jadi merubah mindset pada zaman dahulu bukan berarti menafikan yang dahulu atau merendahkan zaman dahulu. Tidak, guru-guru dulu itu tidak ada yang mengalahkan hebatnya. Tetap harus kita tinggikan posisinya. Cuman kita menyesuaikan dengan iklim yang sekarang, dengan perkembangan teknologi, dan itu yang akan kita ubah sesuaikan. Tanpa meninggalkan yang dahulu, visi misi yang ada sekarang ini pun harus kita sesuaikan. Terkait dengan visi misi Bapak Ibu, pengalaman saya pribadi, nek wonten sing rawuh teng SD, kemudian ditanya, Bu, visi SD ini pun apa? Saya harus melihat ke papan dulu, kemudian baru ingat. Itu saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi dalam pendidikan guru penggerak ini diajarkan untuk bisa hafal di luar kepala. Alangkah baiknya kalau visi misi sekolah itu dibuat dalam bentuk akronim. Dan itu saya tidak lanjuti, bahkan tanpa saya menghafal pun memang benar saya sekarang hafal. Untuk SD Selopampang, visi kami adalah idaman dari inovatif, disiplin, agamis, normatif, aktif, menyenangkan, aktif, dan normatif. Seperti itu. Kemudian kita jabarkan dalam misi yang berkaitan dengan visi tadi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin bisa panjenengan yang baik monggo untuk diambil dan dilaksanakan, yang tidak baik silakan untuk dilupakan. Itu. Kemudian satu lagi, budaya positif. Sebelum memulai pembelajaran untuk guru kelas, alangkah baiknya atau guru mata pelajaran juga, alangkah baiknya pada saat bertemu pertama kali dengan murid, kita upayakan, kita lakukan pembiasaan untuk membuat kesepakatan kelas atau yang sering kita sebut aturan kelas. Kesepakatan ini kita buat bersama dengan siswa. Siswa diminta untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan yang ada dalam peraturan kelas. Mereka diberi mungkin potongan kertas, kemudian mereka disuruh menampilkan di depan. Kita buat suasana yang menyenangkan pada saat pembuatan kesempatan kelas, dan itu nanti yang akan menjadi peraturan bersama yang dihasilkan oleh anak-anak dan guru dalam kelas tersebut. Itu pembiasaan-pembiasaan lain seperti sebetulnya salin itu sangat luar biasa, tapi karena daring ini, karena pandemi ini, budaya tersebut menjadi memudar, dan mudah-mudahan tidak menghilangkan, tidak hilang dari karakter anak kita yang sekarang. Karena Bapak Ibu memang saya menyela untuk sosialisasi yang kaitannya dengan guru penggerak ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, monggo yang baik untuk diambil, yang tidak baik dilupakan. Karena ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sebelum mengakhiri paparan ini, sekali lagi saya mengajak kepada panjenengan semua
kebahagiaan dunia akhirat terkait pekerjaan yang kita jalani saat ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu kami kembalikan kepada Pak Mas Sifin.